Waalaikumsalam. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Terkhusus Allah berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita beragama di atas tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta nikmat saat ini Allah mudahkan langkah kaki kita untuk menuju majelis yang mulia ini dalam kondisi sehat. Allah berikan kita nikmat waktu luang dan dimudahkannya kita untuk bisa melaksanakan amal-amal soleh yang lain, yang semoga Allah jadikan setiap langkah kaki kita dari kediaman kita masing-masing menuju tempat ini sebagai pemberat timbangan kita nanti di hari kiamat. Yang kedua, tidak lupa salam serta salawat untuk qudwah kita, suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga tersambung kepada keluarga beliau, para sahabat serta seluruh kaum muslimin yang menjadi pengikut beliau sampai akhir zaman. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mereka meninggal dunia. Dari poin 1 sampai 15 adalah adab kepada orang tua ketika mereka masih hidup. Dan di poin terakhir ini ada beberapa adab yang menjadi hak orang tua walaupun mereka telah meninggal dunia. Ingat, walaupun mereka sudah meninggal dunia, masih ada beberapa hak yang perlu kita untuk sampaikan pada mereka. Yang pertama apa? Yaitu mensolati keduanya. Jika mereka mukmin mati tidak dalam keadaan kafir, maka masih menjadi hak mereka disolati walaupun sudah meninggal dunia. Berarti ini adab kan? Ini ada hak orang tua yang harus digunakan. Mensolati di sini bisa bermakna mendoakan kedua orang tua. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di Muslim nomor 1631, di Muslim nomor 1631 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza matal insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min salasin." Jika manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 hal: shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salihin yad'una. Dari hadis ini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya orang tua masih memiliki hak pada anak-anaknya, yaitu apa? Doa anak-anak untuk orang tuanya. Jadi amal yang tidak terputus yang masih ngalir pada orang tua adalah amal jariyahnya. Yang kedua, ilmu yang telah mereka sebarkan mau dimanfaatkan oleh orang lain.
terkhusus ilmu-ilmu syar'i, ilmu-ilmu agama, tuntunan-tuntunan kehidupan untuk kita. Maka ketika dikerjakan oleh orang lain termasuk anak-anaknya, maka pahalanya sampai pada mereka. Dan doa anak-anak soleh untuk kedua orang tuanya. Mengapa Nabi menggunakan redaksi waladin solihin, tidak waladin saja tanpa soleh? Karena biasanya anak yang soleh akan tahu hak-haknya orang tua. Anak yang soleh senantiasa mendoakan kebaikan orang tuanya, baik ketika mereka masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Maka doa mereka sampai kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, terkhusus doa itu adalah istighfar, mohon ampunan untuk kedua orang tua kita. Di antara doa yang kita panjatkan di poin 1 itu adalah mintalah istighfar, ampunan untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Satu di antaranya untuk kedua-duanya, agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Sebagaimana doa yang sering kita panjatkan, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau doa ketika kita mendoakan mereka ketika doa jenazah di takbir yang ketiga, maka doa itu pun bisa kita panjatkan di luar ketika kita selesai mensolati mereka. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha, atau kalau keduanya Allahumma ighfir lahum dan seterusnya. Ini doa-doa yang intinya apa? Memohon pada Allah agar dosa mereka diampuni Allah. Jadi sering salah kaprah sebagian kaum muslimin menganggap istighfar untuk orang tua maksudnya apa? Kita baca astagfirullah, astagfirullah, itu keliru. Astagfirullah kan untuk kita. Ya Allah ampuni saya, ampuni saya. Tapi kalau orang tua apa? Ya tadi itu Rabbighfirli wa liwalidayya, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha, dan Allahumma ighfir lahum. Jadi kita minta pada Allah dengan doa kita, mereka diampuni oleh Allah, itu maksudnya. Dan itu termasuk adab, hak yang harus ditunaikan dari orang tua kita. Dan dalam sebuah hadis dari Imam Ahmad, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seseorang di surga sampai pada tempat yang tidak dia sangka. Kemudian orang ini mengatakan, "Ya Allah, dari mana amal ini sehingga aku sampai pada derajat ini?" Maka Allah mengatakan, ada suara yang mengatakan, "Ini sebab istighfar anak-anakmu untukmu." Lihat jemaahnya, istighfar anak-anakmu untukmu. Artinya apa? Istighfar anak pada orang tuanya itu manfaat. Kalau orang tuanya ada di neraka, waliyadzubillah, maka Allah akan ringankan dia. Kalau orang tuanya ada di surga, Allah tetapkan di surga, Allah akan naikkan derajatnya. Begitu saudara. Jadi perbanyak istighfar. Berapa kali dalam sehari semalam kita beristighfar untuk orang tua kita? Berapa kali? Sebanyak-banyaknya. Tidak harus selesai salat. Setiap waktu kita punya peluang untuk berdoa, dan ada waktu-waktu mustajabah berdoa, berdoalah. Contoh ketika antara azan dan iqamah, di sepertiga malam terakhir, ketika kita berbuka puasa, ketika kita berpuasa, itu semua waktu yang mustajabah untuk berdoa. Maka perbanyak doa untuk orang tua kita. Apa susahnya kita mengucapkan Allahumma ighfir lahu, atau Allahumma ighfir lahum, atau Allahumma ighfir laha, atau Rabbighfirli wa liwalidayya dalam setiap perjalanan kita. Kalau kita dalam perjalanan dari rumah menuju tempat ini atau tempat lain mana lagi, 15 menit, 20 menit, kita baca doa itu bukan itu manfaat orang tua kita, manfaat jangan. Ini menunjukkan bahwasanya ada perkara-perkara yang bisa menjadi penggugur dosa, yang tidak hanya taubat, sebagaimana diisyaratkan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ada 10 sebab penggugur dosa. Di antaranya adalah doa kaum mukminin yang satu untuk yang lainnya secara umum. Maka secara khusus siapa? Anak untuk orang tuanya. Maka kita, kalau Allah berikan orang tua kita sudah tidak ada satu atau di antara keduanya, perbanyak istighfar untuk mereka. Apa susahnya kita mengulang-ulang doa tadi? Apa beratnya alasan kita mengatakan doa tadi diulang-ulang? Apakah cukup sekali, 2 kali, 3 kali? Tidak. Lebih dari itu tidak masalah, karena tidak ada hitungan khusus. Ya, tidak ada hitungan khusus. Nah, yang ketiga, di antara adab anak kepada kedua orang tua setelah mereka meninggal dunia adalah menunaikan janji kedua orang tua. Jika orang tua kita pernah punya janji wasiat, maka tunaikanlah.
Sekiranya kita mampu untuk menunaikannya, dan janji itu adalah bukan perkara-perkara yang dosa, maka kewajiban anak menunaikannya. Mungkin orang tua pernah berwasiat ya untuk melakukan kebaikan ini dan itu, maka tunaikan jamaah. Ini kebaikan untuk orang tua kita. Yang keempat, di antara perkara yang bisa kita lakukan untuk bakti pada orang tua setelah mereka meninggal dunia adalah memuliakan teman-teman kedua orang tua kita. Orang tua kita punya teman-teman dekat, teman-teman yang biasa mungkin disambangi, didatangi, ngobrol dan seterusnya. Maka salah satu bentuk bakti kita pada orang tua adalah dengan menyambung menyambung silaturahim, memuliakan kepada teman-teman dekat bapak kita, ayah kita. Diambil dari sebuah kisah di Sahih Muslim nomor 2552 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Di Sahih Muslim nomor 2552 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Ibnu Umar itu pernah berpapasan dengan seorang Arab Badui. Ini Arab Badui, bukan Arab perkotaan, Arab Badui yang kita tahu bagaimana adabnya, kurangnya pergaulan mereka. Kemudian di tengah jalan berpapasan ke arah Makkah, kemudian Ibnu Umar mengucapkan salam kepada si Arab Badui ini dan mempersilahkan Arab Badui ini naik ke onta yang dia tunggangi. Kemudian Ibnu Umar turun dan menuntun hewan tunggangannya. Jadi Ibnu Umar memberikan kemuliaan kepada si Arab Badui tadi dengan suruh naik kepada keledai yang ditunggangi, kemudian dituntun. Kemudian tidak cukup itu saja, tapi sorban yang dipakai Ibnu Umar dilepas dipakaikan kepada sang Arab Badui tadi. Orang-orang yang dilewati sontak bertanya pada Ibnu Umar, "Wahai Ibnu Umar, apa yang kau lakukan pada dia? Bukankah dia orang Arab Badui? Engkau muliakan dia, engkau naik kendaraan, engkau belikan sorban." Apa jawaban Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Ibnu Umar, maka Ibnu Umar mengatakan, sungguh dahulu ayahnya orang ini, dia adalah teman dekat bapakku, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abarral birri silatul walad ahla uddi abihi ba'da ayyuwalliyah." Sesungguhnya bakti anak yang terbaik adalah seorang anak yang menyambung tali persahabatan, pertemanan dengan keluarga teman ayahnya setelah ayahnya tersebut meninggal. Paham maksudnya? Jadi Ibnu Umar itu, ayahnya Umar bin Khattab itu teman dekatnya, berteman dengan bapaknya si Arab Badui tadi. Setelah Umar meninggal dunia, maka Ibnu Umar ingin melaksanakan hadis Nabi tadi, yaitu barang siapa yang ingin bakti pada orang tuanya, maka sambung tali persahabatan dengan keluarga teman bapak kita. Maka Umar bertemu dengan si Arab Badui tadi, bapaknya, temannya dulu bapaknya, Umar bin Khattab. Maka kemudian dimuliakanlah si Arab Badui tadi, naik keledainya, ya diberi sorban. Ini termasuk bentuk pemuliaan kepada teman-teman bapak atau teman-teman dari ibu kita. Intinya, berbuat baik kepada kedua orang tua itu masih bisa dilakukan selama apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan diterapkan oleh para sahabat. Yang kelima, menyambung tali silaturahim kepada kerabat ibu dan bapak. Kalau yang keempat tadi teman-temannya, yang kelima ini kerabat bapak ibu kita. Di hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 433 dengan sanad sahih dari Ibnu Umar pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yasila abahu fi qabri falyasil ikhwana abihi ba'da."
Barang siapa yang ingin menyambung tali silaturahim ayahnya yang ada di kuburan, atau kalau ibu berarti ibunya atau keduanya, maka sambunglah tali silaturahim dengan saudara-saudara ayahnya setelah ia meninggal dunia. Pamannya, paman dari bapak kita, bibi dari bapak kita atau ibu kita, itu disuruh kita nyambung tali kekerabatan, tidak boleh diputus. Karena ini termasuk bakti kepada orang tua yang masih berjalan, walaupun orang tua sudah meninggal dunia. Kemudian perkara yang lain yang bisa menjadi sebab seseorang menyambung tali silaturahim, berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia adalah bersedekah atas nama orang tua kita. Secara khusus bersedekah itu diperbolehkan untuk orang tua kita, walaupun secara umum tidak disebut sedekah orang tua pun sudah nyampe. Bukankah anak adalah hasil usaha orang tua dan setiap orang mendapatkan hasil usahanya? Ya, anak itu mendapatkan anak karena usaha orang tua. Jadi upaya anak berbuat baik apa saja secara otomatis orang tua dapat. Ya, puasa kita, ya tilawah Quran kita, ihsan kita, berbuat baik semua orang tua dapat. Kiriman pahala. Tetapi secara khusus sedekah disebutkan. Secara khusus sedekah disebutkan. Maka bolehnya kita bersedekah atas nama orang tua kita sudah meninggal dunia, walaupun tidak harus disampaikan kepada yang menerima ini sedekah dari bapak saya, misalnya gitu, tidak harus. Ya, yang penting apa? Niatnya. Innamal a'malu binniyat. Jadi tidak mengapa kata para ulama tidak harus disebut ini sedekah dari bapak saya almarhum misalnya. Tidak harus disebut seperti itu. Yang penting apa? Niat kita sedekah atas nama orang tua kita. Dan jangan lupa kita pun juga berkewajiban sedekah atas nama kita pula. Gitu. Jadi jangan sampai kemudian semua ke orang tua semua, gitu. Sementara kita nggak pernah sedekah. Ada seorang anak yang baru meninggal orang tuanya, kemudian menangis terseduh-seduh datang kepada seorang syekh, seorang alim di Saudi. Kemudian dia bertanya tentang apa yang harus aku lakukan yang manfaat untuk orang tuaku. Maka beliau memberikan saran kepada sang anak ini, bersedekahlah setiap hari 1 real untuk orang atas nama orang tua. 1 real di kita sekarang 4.000 sekian. Ya, kalau kita mungkin 5.000 lah mungkin setiap hari. Sedekah untuk nama orang tua. Maka ini termasuk amalan yang bisa membawa kebaikan untuk orang tua kita. Dan itu termasuk bakti pada orang tua. Kita ambilkan dari sebuah hadis di Bukhari nomor 2756. Dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Saat itu Sa'ad ada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menceritakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia." Ibuku telah meninggal dunia. Sa'ad bin Ubadah cerita sama Nabi, "Ya Rasulullah, ibuku telah meninggal dunia. Sedangkan aku saat itu tidak ada di sampingnya." Jadi tidak menemani ibunya yang meninggal dunia. Pertanyaannya, apakah manfaat jika aku bersedekah sesuatu untuknya? Ya, atas nama ibuku, saya mau sedekah ya Rasulullah. Manfaat tidak ya Rasulullah? Perhatikan pertanyaan para sahabat. Mereka bertanya tentang hal yang manfaat. Mereka bertanya tentang hal yang paling utama. Mereka bertanya tentang kebaikan. Itu sering mereka tanyakan seperti itu. Karena mereka nggak akan membuang waktu sia-sia hanya untuk pertanyaan yang tidak ada manfaatnya. Ya, mereka bertanya, "Ya Rasulullah, kalau saya sedekah, manfaat tidak untuk ibu saya?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Qala na'am." Iya, manfaat. Qala fa inni ushiduka anna haid al-mihrafa sadaqatun 'alaiha. Kemudian Sa'ad berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saksikan aku punya kebun, maka aku sedekahkan kebun ini atas nama ibu." Para sahabat dahulu zaman sekalian, kalau sedekah itu tidak nanggung-nanggung, kebun yang disedekahkan. Kadang kebun kurma, ya kebunnya ya karena kurma yang paling banyak biasanya kebun kurma yang disedekahkan. Artinya sebidang tanah itu biasa mereka sedekahkan. Masya Allah, luar biasa mereka.
Dan itu manfaat kata Nabi SAW. Berarti apa? Ini termasuk hal yang bisa membawa kebaikan ke orang tua, dan itu termasuk bakti anak pada orang tua. Ini 6 poin yang bisa kita upayakan ketika orang tua kita sudah meninggal dunia. Ya, perbanyak sedekah, kemudian perbanyak berbuat amal saleh, maka insya Allah akan sampai pada orang tua kita. Dan itu bagian bentuk kita masih bisa melakukan kebaikan untuk orang tua walaupun sudah meninggal dunia. Karena biasanya jemaah sekalian, kalau sudah tidak ada baru kita ketun, baru kita menyesal mengapa kemarin kita hidup kita nggak banyak berbuat baik pada mereka, kan seperti itu kan. Tapi ketika mereka sudah tidak ada, baru kemudian kita menyesal, kemudian apa yang harus kita lakukan? Ternyata masih ada beberapa poin yang bisa kita lakukan ya, untuk menutupi kekurangan kita di masa hidup beliau-beliau. Semoga ini bermanfaat untuk kita ya, agar kita bisa menyampaikan adab-adab sehingga kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita dan tidak menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Allahu a'lam. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan masuk pada bab baru tentang bab al-buyu wasyira.